Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi Emi Nurul Yakin, pada hari ini pembelajaran kita masih dilakukan secara online ataupun masih menggunakan sistem daring. Bapak harapkan kalian semua masih dalam keadaan kondisi sehat walafiat, rajin mencuci tangan, menggunakan masker jika keluar rumah, dan mematuhi protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Pada hari ini, kita akan belajar tema 3 dengan mata pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia. Selanjutnya, tema 3, benda di sekitarku. Ya, tujuan dari pembelajaran ini yaitu adalah siswa mampu menemukan jawaban dalam informasi teks yang dibacanya. Sekali lagi, Bapak akan membacakan tujuan dari pembelajaran ini yaitu adalah siswa mampu menemukan jawaban dalam informasi teks yang dibacanya. Selanjutnya, materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu adalah subtema 1, aneka benda di sekitarku, dengan topik yang akan menjadi fokus kali ini yaitu adalah pembelajaran 1, menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar. Selanjutnya, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Ya, apa yang dimaksud dengan informasi? Dan jelaskan pengertian dari informasi. Apakah kalian tahu semua anak-anak? Ya, bagaimana? Ada yang tahu? Ya, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Informasi dapat ditemukan dalam sebuah teks. Kita dapat menemukan informasi tersebut dengan cara membaca teks secara cermat. Setelah membaca teks, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut, kita dapat menemukan jawaban tersebut dari teks yang kita baca. Sekali lagi, bagaimana cara kita menemukan jawaban dalam teks informasi tersebut? Yaitu dengan caranya membaca teks secara cermat. Ingat sekali lagi, bagaimana cara kita menemukan jawaban dalam teks informasi tersebut, yaitu adalah dengan cara membaca teks secara cermat. Oke, selanjutnya adalah teks. Apa yang dimaksud dengan teks? Jelaskan pengertian teks. Ya, apakah kalian tahu semua anak-anak? Ada yang tahu? Ya, sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri atas kalimat-kalimat yang efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang tersusun secara sistematis. Untuk menemukan informasi penting dari teks, kita harus membaca teks dengan seksama. Setelah itu, kita dapat menuliskan informasi penting dari teks tersebut. Ingat, bagaimana cara menemukan informasi dalam teks, yaitu adalah dengan cara membaca teks dengan cermat dan seksama. Ingat sekali lagi, bagaimana cara kita menemukan informasi penting dalam teks tersebut, yaitu adalah dengan cara membacanya secara cermat dan seksama. Selanjutnya, ya, kali ini Bapak akan memberikan kalian contoh tentang informasi teks, dan Bapak akan memberikan contoh pertanyaannya juga. Akan tetapi, Bapak pun di sini akan membacakan kalian, dan kalian pun di rumah ikut membacanya. Judul dari informasi teks tersebut adalah benda-benda di sekitar kita. Ada berbagai macam benda di sekitar kita. Misalnya, meja, kursi,
lemari, kotak pensil, tas, buku, dan botol minum. Benda-benda tersebut memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Ingat sekali lagi, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Benda-benda di sekitar kita dapat memiliki bentuk yang bermacam-macam. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya, misalnya, ada benda yang berbentuk balok dan berbentuk bulat. Benda yang berbentuk balok, misalnya, kotak pensil, kotak mainan, dan lemari. Dan ada pula benda yang berbentuk bulat, misalnya bola. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki ukuran yang berbeda-beda atau yang bermacam-macam. Ada benda yang besar dan ada juga benda yang kecil. Ada juga benda yang berat dan juga benda yang ringan. Selanjutnya, kemudian kita dapat menentukan benda besar atau benda kecil dengan cara mengamatinya. Setelah itu, benda-benda tersebut dibandingkan sehingga dapat ditentukan benda berukuran lebih besar atau benda berukuran lebih kecil. Selain itu juga, kita dapat menentukan berat dan ringan suatu benda. Berat dan ringan suatu benda dapat ditentukan dengan cara ditimbang. Ingat sekali lagi anak-anak, berat dan ringan suatu benda dapat ditentukan dengan cara ditimbang. Benda-benda di sekitar kita memiliki warna yang bermacam-macam. Ada benda yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, putih, coklat, hitam, dan warna yang lainnya. Misalnya, atau contohnya, yaitu seragam sekolah kalian. Untuk yang MI pasti berwarna hijau kan? Kemudian ada juga yang warna coklat untuk pramuka. Ada juga yang berwarna putih untuk di hari Senin. Dan untuk di SD ada yang berwarna merah. Selanjutnya, kali ini Bapak akan memberikan contoh pertanyaan dan contoh jawaban pada informasi teks yang telah Bapak bacakan tadi. Di sini terdapat 4 pertanyaan dan terdapat 4 jawaban. Pertanyaan yang pertama adalah, apa saja benda-benda yang terdapat di sekitar kita? Jawabannya adalah meja, kursi, dan lemari. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana pengelompokan benda-benda di sekitar kita? Jawabannya adalah berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Pertanyaan yang ketiga yaitu, sebutkan contoh benda-benda yang berdasarkan pengelompokannya. Jawabannya adalah berdasarkan bentuk, contohnya adalah kotak pensil. Berdasarkan ukuran, yaitu benda yang berukuran besar akan semakin berat, begitu juga sebaliknya. Benda yang berukuran kecil pasti akan semakin ringan. Dan berdasarkan warnanya, contohnya adalah baju sekolah. Yang keempat, pertanyaannya adalah, ada berapa macam di sekitarku dan apa saja benda-bendanya? Yaitu jawabannya terdapat 8 macam benda, contohnya yaitu meja, kursi, lemari, kotak pensil, tas, buku, dan botol minum. Jadi, di sini kita harus membaca informasi tersebut untuk mengetahui informasi penting apa saja untuk menjawab suatu pertanyaan yang diajukan. Jadi, kita membacanya itu harus teliti dan cermat dan secara seksama ya anak-anak. Oke, paham semua sampai di sini? Iya, selanjutnya
Kali ini, Bapak akan memberikan tugas kalian, karena tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang informasi, menjelaskan tentang teks, dan Bapak telah memberikan contoh informasi teks, dan Bapak telah memberikan contoh pertanyaan dan contoh jawaban. Kali ini, Bapak akan memberikan tugas, dan Bapak akan memberikan informasi teks. Kalian harus menentukan informasi penting dari teks tersebut, dan Bapak akan mengajukan 3 pertanyaan dalam soal tersebut, dan kalian harus membacanya dengan seksama, teliti, dan cermat dalam menjawab soal tersebut dan dalam menentukan informasinya di dalam teks tersebut. Selanjutnya, dan ini adalah informasi teks tersebut yang akan menjadi soal kalian, dan kalian bisa dapat menentukan jawabannya dengan cara membacanya secara seksama dan teliti untuk menjawab pertanyaan yang akan Bapak ajukan. Jadi tolong pahami, tolong baca, jangan asal jawab saja. Selanjutnya, soalnya yaitu adalah yang pertama, apa saja benda-benda yang terdapat dalam teks benda dari kertas pada informasi tersebut. Yang kedua adalah sebutkan jenis-jenis kertas yang ada di dalam teks informasi tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana proses pembuatan kertas pada teks tersebut. Jadi, kalian bisa mencari jawaban atau informasi penting ini di dalam teks informasi yang telah Bapak berikan tadi. Selanjutnya, mungkin hanya itu saja materi yang dapat bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai berjumpa di minggu pertemuan yang akan datang. Terima kasih.